Halo adik-adikku, Shalom, senang sekali Kak Hendri bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Sebelum kita merenungkan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Tuhan boleh membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong Tuhan, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan Roh Kudus-Mu, supaya kami Kau jauhkan dari segala godaan, mara bahaya, dari roh jahat maupun iblis. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, tempat kejadiannya ada di Yeriko. Tokoh utamanya adalah Bartimeus. Siapa dia? Dia adalah orang yang buta. Dan pekerjaan sehari-harinya adalah pengemis, minta-minta. Nah, Bartimeus mendengar Yesus orang Nazaret lewat. Lalu dia berteriak-teriak, Yesus, Yesus, kasihanilah aku. Nah, adik-adik, orang banyak yang ada di situ menegur dia. Diam, diam. Karena apa? Orang buta yang profesinya jadi pengemis, pekerjaannya jadi pengemis itu dianggap orang buangan, gak ada harganya, gak dihargai. Siapa dia? Gak penting. Tetapi beda. Saat Tuhan Yesus mendengar, dia panggillah dia. Bartimeus disuruh menuju kepada Tuhan Yesus. Dan di sana ia ditanya, apa yang kamu kehendaki? Bartimeus hanya punya satu keinginan. Dia hanya ingin supaya bisa melihat. Dan benar Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Dan kemudian Bartimeus mengikuti Yesus. Adik-adik, siapa yang seperti Bartimeus ini? Banyak orang, sangat banyak. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Dia akan datang sebagai hakim nanti di akhir zaman. Dia adalah penyelamat, juru selamat bagi semua orang ya, yang percaya. Nah, sekarang adik-adik, kita ini sebagai orang Nasrani Kristiani, kita percaya dan kita mendapatkan hak khusus disebut anak-anak Allah. Banyak orang di luar sana yang mendengar tentang Tuhan Yesus, tetapi banyak yang tidak percaya. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan semua manusia, tidak terkecuali siapapun dan agamanya apapun, tetapi mereka yang mau percaya. Nggak percaya ya tidak terselamatkan. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini coba kita lihat Bartimeus tadi jelas, imanmu yang menyelamatkanmu. Iman, bukan kekayaanmu, bukan pula ketampananmu, kecantikanmu, rupamu sing glowing, bukan. Juga bukan uangmu, bukan mobilmu, bukan tetanggamu, tetapi ya kamu harus yakin dan percaya. Ini jelas di sini Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita harus yakin, punya kepercayaan kepada Tuhan. Gak cuma denger loh, tapi yakin seperti Bartimeus bahwa Tuhan itu siapa? Yesus itu orang yang bisa menyelamatkanku, menyembuhkanku. Makanya dia mendapatkan mujizat. Padahal banyak orang yang tidak menghargai. Siapa sih ini pengemis kok? Tapi Tuhan tidak membeda-bedakan. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun berapapun kekayaannya, Tuhan Yesus tidak membedakan.
Ini loh, pengemis orang buangan saja diselamatkan, mendapat mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, iman tanpa percaya tidak bisa. Iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Nah, kalau kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita, penyelamatkan kita, kita harus bisa juga berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Caranya lewat apa? Sarananya ke gunung, naik gunung, di sana teriak-teriak sama Tuhan? Bukan. Masuk ke ruangan tertutup, terus di sana menunggu dia bengong, nggak tahu ngapain, apa malah ke bioskop mau komunikasi? Bukan. Sangat sederhana. Kita cukup berdoa. Nah, tetapi seringkali adik-adik pernah nggak pahami, sebenarnya mikir nggak sih kalau lagi doa itu apa yang adik-adik doakan? Kebanyakan kan adik-adik cuman mau minta sesuatu, ya toh? Tuhan, aku minta supaya nilaiku bagus. Tuhan, aku minta supaya besok mendapat sepeda. Tuhan, besok supaya gamenya berhasil, dan sebagainya dan sebagainya. Kira-kira kan begitu, hanya minta dan meminta. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan belajar. Kalau kita berdoa, ingat nih 5 ya, jari kita 5 ini yang kita doakan. Nih, ingat dulu ibu jari. Ini untuk apa? Good, bagus, hebat. Jadi kita juga harus memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, ya. Wah Tuhan, Engkau sungguh mengasihi aku, Engkau yang mulia, yang kudus. Nih, ingat ya, ini memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ibu jari telunjuk, kamu. Nah, ini untuk menunjukkan kesalahan, dosa. Kita selalu berbuat dosa, baik dari pikiran, ucapan, mata, atau perbuatan kita. Untuk itu kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita bertobat. Ya, minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Bertobat itu bagaimana? Ya, jangan mengulang, berusaha untuk tidak mengulangi lagi apa yang kita akui sebagai perbuatan tidak baik atau berdosa. Nah, kemudian jari tengah. Jari tengah ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh berkat-Nya di hari ini yang sudah kita terima. Macam-macam ya, banyak berkat kesehatan, hari yang cerah, keluarganya juga sehat, kemudian dapat berkat makanannya pas enak misalkan gitu ya, nilainya pas bagus, ya kita mensyukuri semua ini. Kemudian jari manis. Jari manis ini kita mendoakan untuk tetangga, syafaat orang-orang lain, guru kita, teman kita, tetangga kita, untuk gereja, bangsa dan negara, untuk sekolahan dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir kelingking nih, ini untuk keluarga atau diri kita sendiri, untuk kita sendiri, untuk pribadi kita. Kita berdoa pada Tuhan, termasuk ya meminta kepada Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, kita berdoa, minta pada Tuhan, kita pasti menunggu toh jawabannya dari Tuhan. Ya. Ada 3 yang akan dijawab, 3 hal ya. Yang pertama, Tuhan akan langsung menjawab, ya, aku berikan, aku kabulkan saat ini juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tetapi tunggu, tidak saat ini. Kita harus tetap setia ya untuk berdoa, tapi tunggu waktunya, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir,
Tidak. Tuhan juga berhak menjawab tidak. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawab tidak diberi. Nah, pada masa pandemi ini, banyak sekali mungkin keluarga kita, teman baik kita, sahabat kita yang kena COVID. Saat mereka terkena COVID, kita tentu mendoakan keluarga kita, teman sahabat kita, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Tetapi Tuhan bisa menjawab ini tadi, ya sembuh sekarang, atau ya sembuh, tetapi butuh proses ya. Ya harus minum obat, minum vitamin, jaga kondisi, dan sebagainya. Atau yang ketiga, tidak. Kalau tidak bisa sembuh berarti artinya apa? Keluarga, orang yang kita kasih, sahabat kita, teman kita ini akan berpulang kepada Tuhan atau meninggal. Nah, kalau dengan demikian, bagaimana kita? Bagaimana kita meyakini atau mengimani hal-hal yang seperti ini? Nah, adik-adik ingat, Tuhan punya rencana yang baik. Ya, kita harus yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu baik. Mungkin sakit, sedih, ya, tetapi Tuhan tahu bahwa kita juga bisa mengerti, memahami rencananya, dan kita akan sembuh akhirnya nantinya. Ya, sakit yang diderita sudah diangkat oleh Tuhan. Dia tidak kesakitan lagi. Daripada menanggung organ tubuh yang rusak, di kemudian hari juga kesakitan, mungkinlah ada baiknya kalau berpulang kepada Tuhan, sudah nggak merasakan kesakitan lagi, tidak ada penderitaan lagi di dunia ini. Jadi tergantung kepada kita. Kita yakin nggak Tuhan memberikan rencana yang baik buat kita maupun keluarga kita? Nah, adik-adik, tetaplah tekun berdoa. Mengertilah, mencoba mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan setiap jawaban dari Tuhan, kita juga harus bisa menerimanya walaupun butuh waktu, proses. Nah, Tuhan tentu senantiasa akan mendampingi adik-adik di dalam kehidupan ini. Tuhan juga selalu mendengar doa adik-adik. Jadi adik-adik bertekunlah di dalam doa. Kak Hendri akan memberikan pengalaman. Di dalam berdoa, Kak Hendri kadang merenung, yang Kak Hendri doakan ini sudah sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan cuma aku nih ngeyel, ngotot, kepinginan diri sendiri. Nah, untuk mengerti itu bagaimana? Nah, Kak Hendri ini bukan seperti orang yang dapat karunia bisa mendengar suara Tuhan. Nah, contohnya seperti kesaksian Gracia. Gracia penyanyi itu kan matanya hampir totally buta, hampir ya. Dia bisa melihat sedikit cahaya dan bayangan, tetapi bentuknya seperti apa tidak bisa melihat dan tidak bisa tahu. Gracia ini sudah didoktrin oleh dokter nggak bisa sembuh kecuali dapat mujizat. Doanya pun dia ingin ada kesembuhan, tetapi sampai saat ini dia sudah remaja pun dia masih dengan kondisi seperti sama saat dia lahir, nggak bisa melihat. Gracia tetapi memiliki karunia bahwa dia pernah bertemu dengan Tuhan, bukan melihat secara langsung, kan? Tetapi dia bisa ditemui oleh Tuhan. Nah, itu karunia yang Gracia dapatkan. Kalau Kak Hendri tidak seperti itu. Kak Hendri pernah nggak ketemu sama Tuhan Yesus? Wujudnya begitu, tidak pernah. Tetapi di dalam berdoa, Kak Hendri pernah dan yakin bahwa itu jawaban Tuhan Yesus. Bagaimana yakin? Bisa yakin ya? Bukan terus ada suara begitu, enggak. Kadang jawaban itu ada di dalam hati, lewat hati. Kita bisa mendengar. Lalu kalau seperti itu, kadang Kak Hendri berpikir, ini
jawaban ini jawaban hatiku sendiri, apa jawaban dari Tuhan. Nah, untuk itu kadang Kak Hendri minta, Tuhan berikan aku tanda. Seringnya Kak Hendri minta tanda itu dari mana? Dari ini, Alkitab. Jadi nanti dalam saat Kak Hendri berdoa dan mulai merenung, mencoba mendengar jawaban dari Tuhan, nanti tiba-tiba terlintas di dalam pikiran ini, kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, sampai berapa. Dan itu akan terulang-ulang terus. Dan saat Kak Hendri buka, Kak Hendri baca, seringkali ayat itu menjawab doa atau pergumulan yang Kak Hendri alami. Tetapi kadang pula tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan dan doa Kak Hendri. Jadi kadang Tuhan berkomunikasi berbeda, atau mungkin juga bukan jawaban dari Tuhan itu, tetapi dari pikiran Kak Hendri. Nah, adik-adik, cara Tuhan menjawab doa kita berbagai macam caranya. Yang terpenting adalah adik-adik harus tetap bertekun di dalam doa, karena doa itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan waktu kita menghadapi apa saja. Dan yang terpenting kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa kita, dan Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekiranya adik-adik bisa memahami, mengerti, dan boleh senantiasa bertekun dalam doa. Shalom, sampai jumpa lagi. Dah.